Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Septa Andrian dan aku Natasha Liotania. Caca dan juga viewers di rumah, seperti biasa jika tadi kami sudah memberikan informasi menarik dari dunia lifestyle dan juga fashion. Nah di segmen kedua kali ini kita ada informasi dari dunia kecantikan. Yes, bener banget tak. Kali ini aku ada informasi yang datang dari kontroversi penggunaan filler pada hidung dan area bawah mata. Jadi nih saat ini dokter-dokter kecantikan tengah ramai membahas akan bahaya dari penggunaan filler hidung dan di bawah mata. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang katanya nih bisa menyebabkan kebutaan jika salah pada pengerjaannya. Nah itu aku juga pernah dengar, Ca. Jadi sepertinya masih menjadi pembahasan yang cukup serius ya di antara para dokter kecantikan ini. Ya terlepas dari kontroversi yang ada, tapi kalau menurut aku sih kita sebagai konsumen harus lebih cerdas dalam memilih treatment apapun yang akan kita lakukan ya. Supaya tidak terjebak dan menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kali ini kita akan menanyakan nih kepada salah satu dokter kecantikan akan kontroversi filler pada hidung dan area bawah mata. Berikut informasinya untuk kamu. Viewers, salah satu perawatan kecantikan yang kini tengah booming adalah dengan metode filler. Ya, filler sendiri merupakan salah satu prosedur yang menggunakan teknik penyuntikan zat asam hyaluronat ke bawah lapisan kulit untuk menambah volume pada area yang diinginkan. Penggunaan filler sendiri memang lebih efektif dan efisien. Salah satunya bisa membuat dagu lebih lancip dan lebih tirus. Namun tidak hanya itu saja, bahkan saat ini filler di area bawah mata dan hidung juga semakin digemari karena membuat hidung lebih mancung secara instan. Ya, filler bawah mata dan filler hidung itu ya. Jadi kita memasukkan cairan hyaluronic acid ya pada area bawah mata atau under eyes ya. Dan area hidung seperti itu. Fungsinya yaitu untuk mengisi ya. Filler itu kan fill ya, mengisi. Jadi mengisi kekosongan-kekosongan atau rongga-rongga di bawah mata, dan untuk memancungkan hidung kita menggunakan filler tersebut. Namun bedanya adalah konsentrasi atau komposisi dari hyaluronic acid itu sendiri. Semuanya efektif, baik hidung maupun bawah mata. Karena kan bagi yang sudah di atas 30 tahun pasti sudah dehidrasi dan sudah kekurangan kolagen pada area di bawah mata ini sehingga cekung gitu. Nah sehingga dibutuhkannya filler atau cairan untuk mengisi rongga-rongga tersebut sebagai hyaluronic acid itu gitu, sebagai fungsi penggantinya yang dari alami dari tubuh kita itu sendiri. Namun kini khususnya filler hidung memang tengah menjadi kontroversi sendiri di antara para dokter yang ada, di mana karena teknik di area hidung ini sangat dekat dengan saraf mata. Jika pengerjaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, tentunya akan berdampak pada kebutaan. Bila mana filler itu tidak dilakukan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin yang sudah bersertifikasi ya, nah itu bisa membahayakan. Karena apa? Kan mereka dokter-dokter yang tidak sekolah dulu ya, tidak mengenyam pendidikan itu, tidak mengerti anatomi dan fisiologi dari tubuh-tubuh kita. Sehingga ketika pernah ada kejadian di mana terjadinya kebutaan pada pelaksanaan yaitu filler hidung gitu, mengenai saraf mata sehingga terjadi kebutaan. Itu dilakukan oleh dokter umum yang bukan dokter spesialis kulit. Maksudnya tidak mengkreditkan ini, tapi memang harus dilakukan oleh dokter-dokter spesialis kulit yang sudah berpengalaman. Ya saya melakukan tindakan semuanya kan sudah sesuai dengan prosedural ya. Tindakan-tindakan dilakukan oleh prosedural dan kita mengetahui anatomi, fisiologinya, dan kita tahu bagian-bagian mana organ-organ dari tubuh kita yang harus bisa di filler dan tidak di filler, area-area yang dangerous atau area yang berbahaya gitu,
kita harus mengetahui hal itu gitu, dan kita harus waspada terhadap area yang dangerous atau area yang berbahaya sehingga tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Sebelum melakukan tindakan filler itu ada tindakan-tindakan seperti kita mesti anestesi dulu supaya tidak sakit ya. Misalnya filler di area hidung itu kita anestesi suntik atau lokal ya dengan menggunakan pH kain. Lalu filler di bawah mata juga kita akan anestesi, tapi anestesi topikal salep seperti itu. Jadi persyaratan sebaiknya kita gunakan anestesi supaya pasien juga nyaman, tidak nyeri, dan mengurangi kecemasan juga gitu. Kalau sakit itu kan kadang-kadang pasien juga tidak nyaman, nyeri, terus kadang-kadang udah stop aja dokter gitu kan, seperti itu kan tidak nyaman seperti itu. Jadi banyak hal-hal harus diperhatikan sebelum tindakan filler. Seperti salah satunya menggunakan anestesi. Viewers, meski demikian tentu saja transparansi dokter yang ada dalam memberikan edukasi kepada pasien sejelas-jelasnya sangat dibutuhkan sebelum tindakan dilakukan. Dan tentunya pasien juga harus detail dalam mempertanyakan akan dampak dan risiko yang akan dialami setelah melakukan tindakan apapun termasuk filler. Sama yang pasti semua area filler itu sama, kita tidak boleh langsung kalau saya sendiri ya pada setelah tindakan filler itu tidak boleh tidur terlentang seperti itu selama 8 jam ya, karena kita upayakan kita melawan gravitasi dulu gitu ya, supaya fillernya itu meresap, penetrasinya bagus di organ-organ yang kita targetkan seperti itu. Nah lalu pantangan itu juga, nah selain itu juga kita gunakan gel ya atau salep yang pasca tindakan filler itu, karena kan ada lebam-lebam, pasti ada sedikit pemar gitu ya pasca suntikan itu pasti. Nah kita harus menggunakan krim khusus atau gel khusus sehingga pemar itu tidak meluas dan tidak berlangsung lama. Aman, filler itu dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi seperti filler hidung kita harus menggunakan kanula, yaitu jarum yang panjang yang dimasukkan dalam sehingga menghindari banyaknya perlukaan dan banyaknya mengenai arteri ya, pembuluh darah ya, dan saraf-saraf yang terjadi atau saraf-saraf mempersyarafi area hidung dan area mata seperti itu. Nah, jika Anda sudah melakukan filler, tentunya ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan agar filler bertahan lama dan tentunya hasilnya menjadi maksimal sesuai dengan harapan. Ya, minum beralkohol, ya merokok seperti itu, dan aktivitas yang berlebihan ya, misalnya kita mau filler hidung jangan juga kita ada ya deket-deket debu sehingga bersin kan, jadi kan memicu tindakan itu kan, bersin itu kan jadi kan akan membuat filler itu nanti jadi bermigrasi gitu ya, belum terbentuk secara sempurna seperti itu. Dan juga area-area juga jangan yang makan yang pedas, kadang-kadang menimbulkan air mata gitu ya, area yang bawah mata itu seperti itu. Dan ya diminimalisir lah makanan yang memicu terjadinya alergi ya, seperti ikan-ikan air laut, seafood seperti itu kadang-kadang menimbulkan efek alergi seperti itu. Kayak saya pribadi sih, saya alergi dengan ikan tongkol dan tenggiri. Jadi ketika saya langsung makan tuh langsung ada timbul reaksi alergi seperti mata bengkak ya, bibir bengkak seperti itu. Jadi dihindari makanan-makanan penyebab alergi. Nah, semoga bisa menambah informasi untuk viewers yang ada di rumah. Gak kalah seru dari informasi tadi, aku juga masih ada satu informasi lainnya. Yuk langsung aja kita simak informasinya berikut ini. Memperkenalkan indahnya keanekaragaman budaya dan warisan Indonesia terus dilakukan sejumlah penggiat budaya dan wastra kepada generasi saat ini. Bertujuan memahami kain Indonesia secara benar, dalam berbagai kesempatan banyak diadakan talk show mengenai warisan Nusantara.
Giat Kreasi Indonesia, hari ini kita itu lebih memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, budaya apa aja ya? Budaya bermacam-macam, terutama dari Jawa, dari Indonesia Timur, dari Indonesia Barat. Kita memadukan semuanya itu dalam satu rangkaian jalinan acara. Mengenai Bincang Wastra yang tadi baru saja berlangsung, itu sebenarnya adalah kami ingin, atau saya pribadi ingin, lebih banyak orang mengetahui kain Indonesia, karena kebanyakan dari kita mungkin hanya paham satu jenis, yaitu misalnya batik. Sedangkan di Indonesia itu tidak hanya batik saja, tapi ada tenun. Dan tenun sendiri itu sangat banyak sekali ragamnya, dari tenun ikat, tenun sutra, tenun lainnya, songket, dan lain sebagainya. Dan itu luar biasa indah, dan itu luar biasa mungkin jarang kita temui gitu karena keragamannya. Tujuan hari ini yaitu ingin mengajar atau memperkenalkan kepada semua orang mengenai wastra Indonesia. Lalu bagi generasi muda ini adalah untuk mengajak mereka, yuk mari kita pakai kain-kain Indonesia. Nah, karena kenapa? Generasi muda lah yang menjadi tunas harapan kita untuk selanjutnya perkembangan dari wastra Indonesia atau kain-kain Indonesia itu bisa terjaga. Karena kami ini sudah berlalu mungkin istilahnya, tapi mereka yang masih muda, mereka tunas-tunas baru, inilah yang luar biasa yang kita bisa pertahankan agar mereka mencintai produk Indonesia, yaitu berupa kain Indonesia. Giat Kreasi Indonesia merupakan acara yang luar biasa. Saya tidak menyangka semeriah ini, dan konsepnya baik sekali. Karena ternyata memperkenalkan kain Indonesia dan budaya juga dari berbagai Indonesia, dari berbagai tempat. Tidak hanya itu saja, dalam pergelaran seni kali ini menampilkan fashion show dengan paduan warna merah putih yang menitik beratkan pada desain yang menggunakan kain-kain Indonesia yang kekinian agar dapat menyentuh ranah milenial yang kini semakin lupa akan tradisi budayanya, terutama mengenal akan kesenian dan wastra Indonesia. Ya, pada kesempatan Giat Kreasi Indonesia, Jalinan mengadakan fashion show dengan tema merah putih. Jadi kami menggunakan warna merah putih. Warna merah putih yang didapat dari batik, yang didapat dari tenun, yang didapat dari tenun lurik, yang didapat dari segala jenis kain memang produksi Indonesia. Dan itu memang kita padukan sedemikian rupa supaya tampilannya itu menarik dan fresh begitu. Jadi tidak, balik lagi, tidak kaku atau tidak formal. Kain wastra. Menurut saya yang paling efektif ya number one pasti dipakai kemana-mana ya. Karena with us using this everywhere we go, kita tuh bisa lebih sharing the awareness of batik ya, bahwa ini tuh masih ada dan ini masih keren untuk anak-anak muda pun juga masih keren, masih dipakai. Batik itu kan sekarang tuh sinonim sama yang namanya orang tua ya, bisa dibilang kayak oh ini terlalu formal, terlalu tua. Tapi menurut gue sih kalau batik bisa dipakai sama anak muda itu keren juga. Iya, kalau bagi saya wastra itu bukan hanya sekedar kain, karena wastra itu memiliki maknanya sendiri. Jadi tentu saja nilai-nilai budayanya juga kuat di dalam situ. Melalui tangan dingin penggiat budaya dan fashion designer tanah air yang tergabung dalam Jalinan Works, beberapa koleksi fashion hadir dalam balutan wastra kain Nusantara. Ya, Jalinan Works itu adalah pengembangan dari kain-kain wastra, tapi kita menggunakan gaya yang lebih modern untuk masuk ke generasi milenial dan Gen Z. Karena kenapa? Kalau misalnya kita
minta mereka pakai kain ya pasti otomatis mereka tidak akan pakai. Tapi dengan selera anak muda, dengan gaya yang nyentrik ya, dengan nuansa yang lebih ringan, santai, tanpa disadari mereka mau pakai. Ternyata kami membuat kain-kain Indonesia, batik, tenun atau apapun terlihat dengan tampilan modern dan simple sekali. Begitu. Jadi tidak ribet. Karena apa? Balik lagi, kalau anak muda ribet tuh pasti nggak mau gitu. Apalagi misal, pemeliharaannya susah. Aduh, kayaknya kok ribet ya pakainya. Aduh, banyak adu. Nah itu nggak akan dipakai begitu. Jadi otomatis kita menciptakan sesuatu yang simple, mudah dipakai, nyaman, dan kemanapun oke, get along dengan apapun, mau pakai cats boleh, mau pakai sepatu high heels boleh, mau pakai apapun itu mereka nyaman dan bisa masuk ke semua kategori itu. Nah itulah Jalinan Works. Banyak sekali informasi yang sudah kita share hari ini untuk viewers yang ada di rumah. Aduh, tapi hari ini tuh kayaknya kita harus berpisah deh, Ca. Iya, bener banget. Berita tadi tuh udah menjadi penutup perjumpaan kita kali ini, Ta. Sedih deh. Tapi nggak usah sedih, Septa. Kenapa? Karena besok kita ketemu lagi. Pastinya dong ya. Akhir kata, aku Natasha Liatania. Aku Septa Andrian. Thank you for watching Daily Lifestyle, the best source for your daily insight. See you and bye.